Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Tren lifestyle di Indonesia terus berkembang. Salah satunya di bidang perawatan kulit dan kecantikan. Ada saja inovasi yang dilakukan demi bisa memenuhi kebutuhan dari masyarakat Indonesia yang ingin memiliki kulit cantik dan sehat. Maraknya klinik kecantikan dan berbagai produk skincare saat ini menjadi salah satu bukti nyata perkembangan bisnis kecantikan di tanah air yang begitu pesat. Tak hanya mampu mengatasi teknologi berstandar internasional dan menyediakan berbagai peralatan canggih saja, seiring makin tingginya permintaan masyarakat, telah dihadirkan pula bermacam-macam produk perawatan kulit dan kecantikan yang berkualitas dari berbagai brand yang ragam jenisnya disesuaikan dengan kebutuhan para konsumennya. Halo pemirsa setia MNC Channel, kita bertemu lagi dengan Celebrity Files, sebuah program yang khusus mengulas berbagai berita menarik dan menghibur yang berasal dari panggung hiburan tanah air yang membahas soal tren, lifestyle, fashion, dan beauty yang sayang untuk dilewatkan dalam rangka mengapresiasi para pelaku bisnis kecantikan di Indonesia. Untuk pertama kalinya, Celebrity TV mempersembahkan Beautypreneur Awards 2024 yang diberikan kepada beberapa sosok inspirasional yang dianggap telah berhasil memberikan kontribusi serta dedikasi dalam upaya memajukan bisnis kecantikan Indonesia. Pada kesempatan ini, C-File Special Beautypreneur Awards akan menampilkan dua profil sosok inspiratif penerima awards dari ajang Beautypreneur 2024. Siapa saja mereka? Kita simak sama-sama ya. Pepatah yang mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil, sepertinya memang tepat ditujukan pada sosok dermatologis cantik asal kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Dr. Ayu Widyaningrum. Ya, ibu 5 orang putra-putri ini mampu membuat klinik kecantikan miliknya, Widya Aesthetic Clinic, menjadi besar seperti sekarang. Saya pertama kali praktek dermatologi estetik itu di tahun 2014, di mana di tahun 2005 itu awalnya di rumah ya Kak ya. Saya praktek umum biasa di rumah, kemudian di tahun 2015 alhamdulillah saya mendapatkan rezeki, kemudian saya beralih ke ruko. Di mana ruko ini tentu saja saya harus mengurus izin klinik Pratama, di mana awalnya yang dari satu ruko di tahun 2015 berkembang pesat sampai tahun 2019 menjadi 3 ruko. Yang awalnya hanya 1 bed itu menjadi 25 bed di dalam 3 ruko tersebut. Itu adalah perkembangan Widya Aesthetic Clinic. Widya Aesthetic Clinic waktu itu di tahun 2014 hingga 2019 hanya tunggal dokter, yaitu saya Dr. Widya sebagai dokter penanggung jawab sekaligus dokter estetik klinik waktu itu di situ. Tak hanya berhasil mengembangkan usaha kecantikan miliknya saja, Dr. Ayu Widyaningrum tak lelah untuk mengupdate diri dengan ilmu baru dan terus melakukan inovasi. Awalnya saya berencana untuk mengambil spesialis anestesi ataupun spesialis obgyn ya, dikarenakan saya memang tertarik dengan skill bedah dan anestesi. Hanya saja dikarenakan saya sudah mempunyai 3 putra saat itu, membuat saya berpikir bahwa sehebat apapun karir seorang wanita, tapi jika dia tidak bisa membagi waktunya dan dia mempunyai waktu yang sangat minim untuk keluarganya, akan menjadi gagal menurut saya itu. Jadi saya harus memilih di situ, saat itu saya harus memilih di mana saya berpikir untuk melanjutkan dermatologi estetik, bukan dermatologi kulit kelamin. Kenapa dok? Karena waktu itu saya juga menghormati suami saya, di mana kita sebagai seorang dokter tidak boleh menolak pasien. Kita tahu sendiri bahwa kulit kelamin itu selain fokus pada kulit, dia juga fokus pada penyakit menular seksologi ya. Jadi itu membuat saya kurang etis saat menangani kasus yang mungkin nantinya infeksius kemudian beralih ke wajah pasien.
Jadi saya memilih untuk mengambil waktu itu dermatologi estetik di Prancis awalnya ya. Kemudian skillnya itu saya update kayak seperti di Korea ya, kemudian Jepang, Jerman ya, sampai ke Aussie, bahkan yang paling jauh saya sampai kemarin ada pertemuan kongres di Amerika Latin. Jadi menurut saya dermatologi estetik awalnya adalah pilihan saya bagaimana saya tetap bisa berkarir tapi tanpa mengkesampingkan atau tanpa supaya keluarga saya tidak terbengkalai. Aku tidak tahu ya, tetapi menjadi trend center itu sangat melelahkan sebenarnya ya, karena di Banjarmasin sendiri itu sedikit-sedikit sama kayak Dokter Widya. Jadi saat orang menyamakan padahal kita tidak mengenal beliau gitu, itu menjadi sesuatu hal yang rumit menurut saya. Dan tetapi di situ saya tidak patah semangat. Di situ justru membuat saya mempunyai motivasi untuk berinovasi. Jadi saya harus berbeda dengan yang lain. Saya tidak mau sama dengan yang biasa-biasanya. Saya tidak mau langsung terfokus pada satu farmasi atau dua farmasi. Saya harus mengembangkan ilmu yang saya dapat dan bagaimana itu tidak bisa dan tidak ada di klinik lain ya. Itu jadi membuat saya terus bagaimana saya mengupgrade diri saya dengan mengikuti konferensi internasional adalah untuk mengetahui di sana seperti apa perkembangan, dan itu saya kembangkan di Indonesia. Dan hal itu ternyata mudah. Kita mempunyai alat laboratorium yang sudah cukup canggih untuk mengembangkan stem cell sendiri. Wow, dan itu sangat safety ke pasien. Lantaran tak lelah untuk terus menambah skill dan berinovasi, maka tak heran bila saat ini Widya Aesthetic Clinic menjadi solusi atas segala permasalahan kecantikan dan perawatan kulit bagi masyarakat Banjarmasin. Jadi di Widya Aesthetic Clinic itu ada beberapa perawatan yang memang inovasinya saya ciptakan sendiri dan itu bisa saya klaim tidak ada di klinik lain. Seperti Royal Glow Therapy. Royal Glow itu adalah inspirasi saya dari Royal Jelly Madu murni yang ternyata manfaatnya bagus banget untuk jerawat. Dia adalah suatu antibiotik natural yang dimana dia fungsinya adalah mengeringkan jerawat, mengeringkan proses radang. Jadi Royal Glow itu treatment ini difungsikan untuk akne, pengecilan pori-pori dan proses radang pada pustul jerawat vulgaris. Yang kedua adalah Red Wine Therapy. Red Wine Therapy ini saya membaca jurnal waktu itu dengan adanya wine therapy red wine yang mempunyai antioksidan tinggi, dan bagaimana bisa jika red wine tertentu dengan kandungan wine tertentu itu bisa diaplikasikan ke kulit, dan hasilnya itu sangat efektif. Pori-pori pasien kecil, wajahnya tone up-nya bagus, melasma berkurang, kemudian dia lebih kayak moist dan tone up-nya cepat ya. Berikutnya adalah Luxury Booster Treatment, adalah booster yang saya ambil dari obat-obatan yang dipakai dokter-dokter yang di rumah sakit untuk terapi kencing manis, terapi post kemoterapi cancer dan pasien-pasien yang aman untuk autoimun ya. Jadi bukan produk yang sudah ada namanya Skin A atau Skin 2, itu tidak. Jadi memang murni obat-obatan yang biasanya digunakan rumah sakit untuk infus kesehatan mereka, dan itu ternyata bisa kita modifikasi dengan beberapa teknologi yang nantinya itu bisa dijadikan skin booster ya, disuntikkan secara langsung pada melasma atau pleknya. Kenapa dokter targetnya memikirkan pada pasien-pasien yang kencing manis? Karena mayoritas Indonesia adalah melasma. Nah, melasma di Indonesia itu biasanya disebabkan oleh kontrasepsi pada pasien-pasien kencing manis yang pengobatan jangka panjang ya, insulin, kemudian metformin seperti itu, pasien TBC dan pasien-pasien di Indonesia yang mengalami CA cervix ya, kanker ovarium, radioterapi, dan hal ini menyebabkan terjadinya melasma, angka melasma tinggi di Indonesia. Tentu saja saya tidak boleh berpatokan pada sesuatu yang aman buat orang sehat. Bagaimana kita bisa menciptakan sesuatu yang aman juga untuk orang sakit ya. Berikutnya adalah autologous treatment. Autologous treatment ini saya kembangkan dua, yaitu yang pertama biofiller. Biofiller ini adalah saya mengembangkan teknologi dari alat-alat laboratorium yang sudah ada di Indonesia. Kita bisa membuat atau mengolah darah kita sendiri jadi filler, yaitu berbentuk gel. Nah, dengan beberapa modifikasi. Hal ini tentu saja aman untuk pasien-pasien yang masih
beranggapan, dok, mohon maaf filler haram. Nah, kita ganti ke autologus. Fungsi dari autologus filler adalah mengisi kantong mata, smile line, chin, cheek, jawline, dan bikin untuk daerah yang cekung itu bervolume dan kesannya adalah natural. Hanya saja biofiller ini atau autologous treatment ini tidak bertahan lama seperti filler pada umumnya. Filler pada umumnya dia bertahan sekitar 1 tahun, biofiller hanya bertahan sekitar 4-6 bulan. Di sisi positifnya, biofiller ini safety untuk pasien dan untuk dokter. Kenapa safety? Satu, resiko nekrosis dan granuloma hampir tidak ada, 0,1% ya. Jadi kasus nekrosis ini juga aman untuk dokternya. Jadi minimal angka kejadian nekrosis pada tindakan filler dan simulator kolagen itu membuat kita nyaman mengerjakan pasien, pasiennya nyaman, dan safety dokternya juga aman. Nah, seperti itu. Berikutnya adalah the executive stem cell ya. The executive stem cell ini adalah stem cell yang kita olah, booster stem cell yang kita olah dari darah dan lemak pasien. Jadi kita olah sedemikian rupa di mana kita mempunyai regimen khusus kemarin yang saya ambil dari New Zealand yang memisahkan antara growth factor ya, protein dan stem cell yang nantinya kita gunakan untuk booster seluruh wajah. Tujuannya adalah mengurangi kerutan pada pasien, garis-garis halus kantong mata pasien. Nah, ini secara tidak langsung nantinya akan menggantikan teknologi botox. Seperti itu untuk pasien-pasien yang beranggapan, dok, botox haram ya. Jadi sekarang sudah ada treatment executive stem cell yang memang aman untuk semua kalangan termasuk anak-anak. Loh, anak-anak buat apa? Mungkin pada anak-anak ada pernah jatuh yang terjadi scar yang terlalu dalam, itu bisa di executive stem cell seperti itu. Mengingat proses yang tak mudah hingga bisa mencapai hasil seperti sekarang, kira-kira tantangan terberat apa yang kerap dihadapi oleh Dr. Ayu Widyaningrum? Tantangannya adalah ditiru ya. Jadi beberapa oknum terkadang selalu bilang sama seperti Dr. Widya, sama seperti Dr. Widya. Tantangannya adalah agak bosan saja gitu saat disamakan, tetapi oknum tersebut tidak bertanggung jawab. Dia tidak tahu apa yang saya gunakan, dia tidak tahu prosesnya. Asal bilang sama ternyata berbeda. Nah itu, karena apa? Itu akan menjadi dampak besar pada masyarakat. Ya, misalnya terjadi keteledoran, ya, padahal bahannya tidak sama. Nah seperti itu, terjadi pustul, ya, kemudian terjadi abses pada pasien. Nah itu. Nah, tetapi hal ini malah memicu saya untuk terus mencari sesuatu yang baru. Udah sama ya udahlah saya tinggalkan. Saya cari yang baru, inovasi apa lagi ya yang bisa kita kembangkan dan yang tidak bisa ditiru. Bahkan sekarang saya berpikir bagaimana kalau hal-hal yang memang terbaru itu modifikasinya saya patenkan ya, mungkin bisa ya. Jadi tidak ada lagi klaim sama seperti Dr. Widya, lebih ke situ sih. Dan sepanjang berkembangnya tahun, banyaknya marak klinik-klinik kecantikan, yang saya harus himbau adalah perizinannya ya. Jadi sekarang itu kita sudah ada yang namanya Satu Sehat ya, dimana himbauan saya semua klinik-klinik yang memang berkecimpung di bidang dermatologi harus dia berarah pada Satu Sehat, sehingga dia sudah terdaftar di Satu Sehat artinya aman. Kenapa? Karena sekarang banyaknya kasus HIV yang meningkat, dan kita tahu bahwa HIV itu tidak hanya pada tato sekarang, mungkin saja pada sulam alis ya. Kemudian bagaimana cara kayak baby glow yang di rumah atau home treatment ya. Itu harus benar-benar kita perangi bersama ya. Sehingga di sini saya himbau, selain saya ke depannya adalah persaingan itu boleh ya, asal benar-benar bertanggung jawab seperti itu, mempunyai ilmu atau keilmuan yang memang bisa ditanggungjawabkan kepada masyarakat. Is okay ya, seperti itu. Saat ini dunia perawatan dan kecantikan kulit tengah menjadi sorotan publik lantaran beredarnya sejumlah produk kecantikan yang mengandung bahan yang berbahaya bagi kulit. Sebagai seorang dermatologis, bagaimana Dr. Ayu menyikapi hal ini?
Skincare yang tidak sesuai standar sebenarnya ranahnya bukan saya yang speak up, tapi sebenarnya BPOM yang berspeak up ya. Jadi di sini saya sebagai seorang dokter, harusnya para owner skincare itu lebih teliti dan lebih mengawasi bagaimana suatu pabrik kosmetik itu melegalkan produk skincare yang mereka ingin jadikan seperti itu. Jadi mereka harus tahu nih komposisinya apa, benar-benar tidak seperti itu, uji labnya dulu dilihat seperti itu. Jadi sebelum kalian membuat suatu produk, kalian harus benar-benar bertanggung jawab atas apa yang kalian isikan di dalam kosmetik kalian, sehingga itu aman untuk pasien. Tidak hanya itu, kolaborasi dari owner, pabrik, dan BPOM itu juga bertanggung jawab besar ya terhadap masyarakat. Jadi BPOM sudah harus lebih jeli dan lebih teliti apakah benar-benar tidak ada salahnya BPOM sendiri yang melakukan uji lab terhadap produk yang mau di BPOM-kan. Sebenarnya seperti itu, simple ya. Jadi mungkin inovasi ke depannya untuk para BPOM, untuk skincare ini BPOM lah yang harus menguji, bukan dari pabriknya yang menyerahkan uji lab seperti itu. Mungkin itu adalah salah satu hal terpenting yang dimana tidak ada lagi overclaim, tidak ada lagi bahan-bahan berbahaya yang berada dalam suatu produk. Saya kurang mengetahui akan hal itu karena Widya Estetik itu lebih fokus pada pengobatan ya, sehingga obat-obat kami lebih seperti orang sakit misalnya akne ya, kita meracikkan ya, misalnya antibiotik ditambah dengan mungkin anti radang, lebih ke situ. Saya tidak maklun, soalnya maklun itu ada yang membuat brand sendiri. Nah, jadi untuk yang seperti itu saya tidak bisa speak up karena mungkin lama, mungkin juga tidak, itu lebih berwenang para orang yang mempunyai memang berkompeten pada skincare ya, permaklunan ya, dan orang yang langsung berhubungan dengan pabrik skincare dan BPOM ya, seperti itu. Lantas bagaimana tanggapan Dr. Ayu Widyaningrum kembali mendapatkan apresiasi sebagai sosok inspiratif atas kiprahnya di bidang kecantikan dan perawatan kulit untuk ajang Beautypreneur Awards 2024 ini? Beautypreneur Award ini membuat saya lebih kayak harus mencontohkan sesuatu yang baik, harus memberikan motivasi ke semua orang di luar sana bahwa kita menjadi seorang dokter itu harus bertanggung jawab atas diri dokternya sendiri dan atas pasiennya ya yang dirawatnya. Ini membuat saya harus lebih meningkatkan sumber potensi yang ada di dalam diri saya dengan terus upgrade ilmu, dengan terus terbuka dengan apa yang di luar sana yang saat ini sedang berkembang, dunia teknologi dermatologi estetik, sehingga kita tahu mana yang baik untuk pasien, komplikasi apa, dan bagaimana yang harus kita lakukan saat terjadi komplikasi pada saat penanganan pasien. Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share.